Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini, yaitu tertulis pada kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, hingga ayatnya yang ke-20. Demikian. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam diri manusia memiliki 3 potensi kekuatan. Yang pertama yaitu potensi kekuatan pikiran. Di dalam kekuatan pikiran tersebut, manusia dapat membuat suatu ciptaan. Manusia juga bisa membuat suatu gagasan, satu ide. Tetapi melalui kekuatan pikiran tadi, ada hal negatif, ada dampak negatifnya. Ketika orang terlalu mengandalkan pikiran, terlalu mengandalkan kepandaiannya, terkadang manusia stres, bahkan ada yang menuju ketidakwarasan. Yang kedua yaitu kekuatan fisik. Di dalam kekuatan fisik tersebut terdapat juga bagian dari panca indera manusia. Dari kekuatan fisik tersebut banyak hal-hal yang dapat dilakukan manusia. Tetapi yang menjadi hal negatif dari kekuatan fisik yaitu banyak terjadi kelumpuhan, banyak terjadi ketidakberdayaan, dan tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu kekuatan hati. Dari kekuatan hati tersebut banyak orang bisa berempati, bersimpati, dan menghayati sesuatu. Tetapi dari hati tersebut sering orang terjadi di dalam hidupnya yaitu patah hati, kecewa, dan sebagainya. Dari ketiga kekuatan atau potensi yang ada di dalam diri manusia tersebut, semuanya itu memiliki keterbatasan. Melalui perikop ini kita diingatkan yaitu mengenai perlengkapan rohani.
di ayat 10 dan di ayatnya yang ke-12, kita diingatkan, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan di ayat ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari perikop tersebut kita dapat mengetahui, sebelum kita memperlengkapi diri kita, kita harus mengetahui siapa yang menjadi lawan kita. Latar belakang teks ini, pada saat teks ini dituliskan dan pada saat perikop ini dituliskan, ada latar belakangnya, yaitu jemaat Efesus yang percaya kepada Yesus memiliki perselisihan kepada orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengatakan kamilah yang layak, kamilah yang pantas, orang atau jemaat Efesus yang bukan orang Yahudi merasa mereka tidak layak, merasa mereka tidak pantas. Tetapi Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, sebenarnya lawanmu bukanlah manusia-manusia yang ada di dunia ini. Lawanmu adalah si iblis. Itulah dikatakan di judul perikop ini, perlengkapan rohani. Ketika seseorang akan berperang, pasti harus memperlengkapi diri. Ada hal yang menarik melalui perikop ini. Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kebenaran dan keadilan tidak akan berjalan kalau ada kebencian di dalam hati manusia. Ketika seseorang diperhadapkan untuk melakukan keadilan dan kebenaran, tetapi kebencian ada dan tertanam di dalam hati manusia, tidak akan ada kejujuran di dalam penegakan kebenaran dan penegakan keadilan. Oleh sebab itu kita diingatkan melalui perikop ini menjadi seseorang yang berperang melawan kekuatan iblis. Jauhilah dendam, kebencian di dalam hatimu, sehingga kita dapat menerapkan kebenaran dan dapat menerapkan keadilan. Yang berikutnya dikatakan di ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Melalui perikop ini kita diajak, kita diingatkan untuk kesediaan diri menyampaikan firman. Menyampaikan firman Allah bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang sintua, pangula huria, tetapi tugas semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan supaya ada di antara kita hati yang bersedia memberitakan Injil. Inilah yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang berikutnya dikatakan di ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala hal
segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan gunakanlah perisai iman. Dan di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman ini mau menunjukkan, mau mengajarkan, mengajak kita bahwasanya senjata kita adalah firman Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang menurut kita tidak mampu. Tetapi di zaman sekarang ini, walaupun zaman ini adalah zaman yang canggih, masih ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan, Amang mengatakan kita harus hidup di dalam Tuhan, hanya kekuatan Tuhan yang dapat kita andalkan. Ada yang mengatakan, unang salah Amang, portibion marhagogo oddo portibion. Jadi pergumulan dalam hidup kita. Jika dikatakan marhagogo oddo portibion, tetapi kita harus mengingat kekuatan yang sesungguhnya hanya dalam Tuhan. Seperti pakaian, ketika kita ingin membeli suatu pakaian atau barang-barang, yang mana yang kita sukai? Yang asli kah atau yang KW? Yang original kah atau yang palsu? Ketika kita bangga memakai kekuatan lain di dalam hidup kita selain daripada kekuatan Tuhan, kita sedang memakai kekuatan KW. Karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Tuhan yang berkuasa. Ketika kita berpakaian, kita bangga memakai barang yang original, yang asli. Tetapi mengapa ketika di dalam hidup kita tidak ada kebanggaan bagi kita manusia, tidak ada kebanggaan bagi kita yang percaya bahwa kita memakai kekuatan yang sejati, yaitu firman Allah, yaitu Tuhan yang menguatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, topik minggu kita pada saat ini, Togu di bagasan Tuhani, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, yang berarti kita dikuatkan oleh Tuhan. Jangan perasaan kuat, tetapi ingatlah apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang telah kita perbuat, itu hanya karena Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita diingatkan kembali melalui ayat yang 18 sampai ayat yang ke-20. Kita diingatkan harus saling mendoakan satu sama yang lain. Ini yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, terlebih di dalam persekutuan orang Kristen. Ketika ada pertanyaan di rumahnya yang sering membawa di dalam doa untuk tuan rumah, yaitu istri. Bapak-bapak sudah mulai ketinggalan dalam hal berdoa. Tetapi di dalam paradatun, di acara-acara mata, apa yang terjadi? Neng sudedo aka ama naro tu ulauni neng mandok hata. Apalagi molo sanganunga masuk tua neng sudedo di padok hatana. Tetapi ketika dalam kesadarannya untuk berdoa, dia tidak sanggup, dia tidak bisa. Apa yang terjadi? Ini adalah suatu hal yang janggal di dalam hidup kita. Melalui perikop ini kita diajarkan untuk saling mendoakan. Untuk saling mendoakan antara perhalado dan jemaat, jemaat dan perhalado, antara suami dan istri, anak dan orang tua. Saling mendoakan di dalam kasih Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Sahabat Delima yang terkasih, melalui perikop ini kita diingatkan untuk berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Karena sebenarnya lawan kita adalah yang kuat itu, yaitu iblis. Iblislah yang menjadi lawan kita. Jangan kita mengatakan ketika kita sudah menjadi seorang Kristen, ketika kita mau beribadah ke gereja, tidak ada cobaan. Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang akan menggoyangkan. Tetapi ingatlah juga, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang menggoyangkan. Kuatkanlah akarmu, berarti kuatkanlah landasan imanmu. Percayalah kepada Tuhan. Banyak tantangan yang akan kita hadapi di dalam hidup ini, di zaman yang canggih ini. Kita tidak boleh menutup mata akan perkembangan zaman yang akan kita hadapi. Tetapi kita juga harus ingat, persiapkanlah diri kita. Jangan kita lengah, karena di saat kita lengah, disitulah si iblis mencoba untuk menggerogoti iman kepercayaan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita menjadi seorang Kristen yang betul-betul siap sedia, menjadi seorang Kristen yang berpikiran jernih. Karena apa? Kita ini manusia diberikan akal dan budi, dan kita juga pernah mendengar perkataan, kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Biarlah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita memikirkan firman Tuhan, sehingga yang kita lakukan adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, topik ini mengingatkan kita kuat di dalam Tuhan. Ingatlah, hanya di dalam Tuhan kita akan kuat. Di luar dari percaya kepada Tuhan, di luar dari kita mau mendengarkan, melakukan firman Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal, menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita semakin kuat di dalam iman kita, semakin percaya kepada Tuhan. Amin.